Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Pemirsa, Ketua Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar, Adis Kadir, mengungkapkan 38 DPD 1 Golkar se-Indonesia telah setuju untuk mendukung Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Menurut Adis, jika seseorang sudah mendapat dukungan dari 50% plus 1 pemegang hak suara, dinyatakan sebagai Ketua Umum atau Ketua Formatur. Adis juga mengungkapkan jika Munas telah menerima laporan pertanggungjawaban DPP Golkar periode 2019-2024. Pada rapat ini juga diputuskan DPP Golkar periode 2019-2024 sebagai demisioner. Adapun dalam Munas tersebut akan dilakukan penetapan resmi Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif periode 2024-2029 pada Rabu 21 Agustus 2024 hari ini. Kemudian agenda akan dilanjutkan dengan penetapan pengurusan Partai Golkar terbaru. Yang menarik tadi kami sampaikan bahwa hampir seluruh pandangan umum dari pemegang hak suara, DPD 1 Partai Golkar, DPD 2 Partai Golkar, seluruh Indonesia, dan Hasta Karya, semua menyatakan bahwa mendukung Bapak Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dan juga sekaligus menetapkan beliau sebagai Dewan Formatur Tunggal. Jadi Formatur Tunggal oleh Bapak Bahlil. Bahlil Lahadalia dipastikan menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas ke-11. Bahlil melaju sebagai calon satu-satunya usai Ridwan Hisyam dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas. Pasca Erlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum, Partai Golkar bergerak cepat memilih pengganti pemegang tampuk kepemimpinan yang baru. PLT Ketua Umum Partai Golkar hasil rapat pleno Agus Gumiwang Kartasasmita pun diberi mandat mengawal penyelenggaraan Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum definitif. Salah satu yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan Ketua Umum adalah politikus senior Partai Golkar, Ridwan Hisyam. Ia mendaftarkan diri ke kantor DPP Golkar di Selipi, Jakarta Barat pada Senin sore 19 Agustus 2024 didampingi oleh para pendukungnya. Begitu ada peluang untuk saya memimpin, maka saya mendaftar terlebih dahulu. Dengan harapan bahwa saya ingin mengembalikan Partai Golkar sesuai roh reformasi yang dikehendaki oleh rakyat waktu itu. Malam harinya giliran Bahlil Lahadalia yang mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil disambut langsung oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar hingga Sekjen Partai. Alhamdulillah, hari ini saya menuntaskan ikhtiar saya kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan. Saya pernah menyampaikan lafaz saya di beberapa media bahwa insya Allah kalau ada kompetisi yang dibuka di Partai Golkar, maka saya akan ikut menjadi salah satu peserta kompetisi itu. Saya dibesarkan dengan sebuah sistem demokrasi, sistem kompetisi, dan tata kelola organisasi yang baik. Hari ini saya menuntaskan itu dengan mendaftarkan diri. Lengkap sesuai anggaran rumah tangga pasal 18 tentang syarat-syarat pencalonan calon ketua umum. Usai melakukan verifikasi, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa Bahlil Lahadalia dipastikan akan menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini lantaran calon lain yakni Ridwan Hisyam dinyatakan tak lolos verifikasi. Kita mengetahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar melalui SC sebagai
Saketum. Yang satu yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Ya. Sehingga karena ini satu, logis saja bahwa nanti dalam Munas kita akan segera menetapkan, dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai ketua umum kita ke depan 5 tahun. Nantinya nama Bahlil Lahadalia akan dibawa ke Munas ke-11 Partai Golkar untuk ditetapkan secara definitif. Tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana persiapan hari kedua Rapimnas dan Munas Partai Golkar? Kami sudah terhubung dengan Sekar Wanda yang sudah berada di JCC Jakarta. Selamat pagi Sekar, bagaimana agenda hari ini di sana? Apa saja pembahasan utama hari ini? Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini Partai Golkar akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau Munas yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center yang mana akan dimulai pada pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan penutupan Munas yang mana akan diselenggarakan pada pukul 7 malam nanti dan rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah ketua umum partai politik. Malah dan juga pemirsa, agenda utama dari pada Munas hari ini adalah pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024 hingga 2029 setelah pengesahan laporan-laporan komisi. Golkar akan memilih Ketua Umum baru yang akan menggantikan Erlangga Hartanto yang mana sebelumnya Erlangga Hartanto ini telah mengundurkan diri pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Dan untuk sementara memang jabatan Ketua Umum Golkar saat ini dipegang oleh Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas. Adapun pada hari kedua ini akan diisi dengan agenda laporan Komisi Organisasi, Komisi Program Umum, Komisi Rekomendasi, dan pernyataan politik serta pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024 hingga 2029 yang dilanjutkan dengan penetapan Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih. Wakil Ketua Umum Golkar Adis Kadir ditunjuk menjadi pimpinan sidang Munas yang digelar pada hari ini. Pelaksanaan Munas Golkar ini memang dipercepat dari jadwal sebelumnya yang mana direncanakan pada Desember 2024 lalu. Percepatan jadwal tersebut dikarenakan memang dari Erlangga Hartanto ini mundur dari kursi pimpinan partai. Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yakni Bahlil Lahadalia memang menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar periode 2024 hingga 2029 pada tanggal 19 Agustus kemarin. Sementara ini Bahlil sudah mendapat 469 surat dukungan atau 83% dari total 558 pemilik suara. Bahlil menyebut jika dirinya pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Golkar Papua pada 2009 hingga 2014 lalu. Tak hanya itu, Bahlil juga baru saja dilantik menjadi Menteri ESDM menggantikan posisinya sebelumnya yang dijabat oleh Arifin Tasrif oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia ini juga menjabat sebagai Kepala BKPM ataupun Menteri Investasi yang dilantik pertama kali pada Oktober 2019 lalu. Dan nantinya Bahlil juga akan menyampaikan visi dan misinya dan setelah itu para pemegang hak suara akan memberikan pandangannya. Tak hanya Bahlil, sebelumnya juga ada Ridwan Hisyam yang juga mencalonkan dirinya namun tidak memenuhi syarat dikarenakan memang Golkar mengacu pada anggaran dasar, anggaran rumah atau ADART, organisasi partai untuk menyaring calon ketua umum. Dan apabila calon tersebut tidak memenuhi syarat, maka pencalonannya dianggap gagal. Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara yakni Bambang Susatyo menyatakan bahwa nantinya akan ada ratusan peserta yang diundang untuk Rapimnas dan akan ada ribuan peserta untuk Musyawarah Nasional serta penutupan Munas yang akan diselenggarakan pada pukul 7 malam nanti. Ini direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto serta sejumlah ketua umum partai politik. Dan hingga kini persiapan masih terus dilakukan dan sudah terlihat ada sejumlah banner yang mendukung dari Bahlil Lahadalia. Demikian.
Baik, terima kasih Sekar Wanda, laporan langsung dari venue Munas dan Rapimnas Partai Golkar di JCC Jakarta. Selamat kembali bertugas.